Nah kita selain Dokter Kamila juga ada juga orang terdekat Ahmad Zoni yang sangat terpukul atas kondisi yang dihadapi Ahmad. Sampai-sampai beliau mengangkat Ahmad Zoni sebagai anaknya. Langsung aja ini dia Ibu Titik Haryanti. Titi ini sudah mengangkat Ahmad Zoni sebagai anak. Apa yang waktu itu menggerakkan hati ibu untuk tiba-tiba chemistry-nya sama Ahmad itu sudah ibu anggap sebagai anak sendiri? Sejak kapan sih itu? Aduh, kalau ingat itu jadi sedih ya, punten. Iya, Bu. Kasus yang ketiga. Oh, dari kasus ketiga. Jadi ini adalah asas kemanusiaan saya. Yang selama tahun 98 saya sudah sebagai penyuluh narkoba. Sebagai apa? Penyuluh narkoba dari Kapolri. Jadi surat perintahnya dari Kapolri karena memang background saya itu adalah bimbingan konseling. Jadi memberikan konseling kepada para penyalahguna narkotika yang pada saat itu jumlahnya masih 0,10-an gitu. Sekarang sudah 32% remaja anak dewasa yang menyalahgunakan narkotika. Nah inilah menjadi suatu keprihatinan dan saya mengikuti kasus yang 1, 2, 3 sampai yang sekarang. Untuk Amar. Untuk Amar. Namun pada saat 1, 2 saya tidak banyak bicara karena saya kan dosen. Jadi saya peneliti, saya akademisi, kemudian saya juga penggiat dan penggerak. Sampai sekarang pun masih gitu. Nah inilah yang menjadi hati saya dan banyak di luar sana itu yang menyalahguna narkotika, kemudian itu menjadi sesuatu yang terpuruk masa depannya. Karena kekuatan secara finansial, kekuatan secara kemampuan untuk melakukan rehabilitasi, mentalnya juga itu. Nah itu ya. Karena bagaimanapun memang narkoba di negara manapun tidak bisa ditolerir, tapi manusia-manusia itu harus mendapatkan pendekatan secara kemanusiaan juga ya. Betul, jadi pendekatan kemanusiaan kepada penyalahguna narkotika ini yang menjadi hal yang sangat harus diperhatikan. Maka pemerintah ada program rehabilitasi itu, karena ya dulu kan gitu kan, tapi sekarang kan sudah berhasil seperti ini karena kan direhab. Saya ngikutin juga waktu itu, saya masih komisioner waktu itu ya. Jadi memang harus direhab. Direhab itu untuk pemulihan daripada fungsi saraf otaknya. Ya kan? Itulah dia makanya berbeda antara pemakai dengan pengedar itu. Beda sekali. Tindakannya pun berbeda. Ya makanya ini kan proses hukumnya juga masih berlangsung ya. Betul. Dan jelas ibu merasa menjadi ibunya Ahmad Zoni sekarang. Betul. Ya. Jadi 2023 kasus yang saya ikutin waktu itu di Polres Jakarta Barat. Kemudian ketemu dengan uninya itu, kemudian Amar itu ngobrol dengan saya waktu itu masih di Polres. Jadi betul-betul ingin perlindungan. Dia nggak punya siapa-siapa lagi, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada gitu kan. Dia hanya 3 beradik laki semua gitu. Nah itulah kemudian saya berniat waktu itu adalah untuk Amar bilang bahwa mau jadi anak ibu. Itu saya sangat bersedia. Dan ketika kemudian kasus yang sekarang ini, saya kehilangan kontak. Karena kan masuk di Selti. Nah kehilangan kontak, kemudian baru setelah pindah ke narkotika 2A juga nggak bisa. Dan setelah kemudian di Cipinang baru saya bisa. Nah itu pertama saya nengok Amar, kemudian bilang kalau sekarang ada Dokter Lia gitu, nanti boleh nggak kenal katanya gitu. Nah disitulah kemudian Dokter Lia menghubungi saya. Nah semakin ini. Tapi Bu maksudnya sebagai ibu ya sekarang. Melihat Ahmad Zoni kok, maksudnya gini, kayak ini anak kok nakalnya terus-terusan gitu sih Bu. Udah gitu, udah diingetin, udah diterima hukuman. Nah ini lagi ini, maksudnya ada perasaan kesal juga nggak sih Bu sebetulnya Bu? Gimana cara ibu untuk berkomunikasinya? Jadi selama ini kan komunikasi, apalagi di Nusa Kambangan kan agak sulit ya, agak susah. Jadi kalau penyalahguna narkotika itu karena dia ada sakitnya adalah sakit edik, sakit kecanduan. Sakit kecanduan itu adalah fungsi saraf otaknya di dalam sistem limbik itu terganggu. Untuk logikanya, berpikirnya, emosional, rasionalnya itu ada mengalami gangguan. Nah di situ loh yang saya ada kasihannya. Jadi saya kasihan kepada dia itu yang memang harusnya kan kalau orang sakit kan disembuhkan, dipulihkan gitu. Tapi Ahmad Zoni kan menjalani semua ini dengan di penjara. Nah di penjara kebutuhan untuk rehab itu tidak ada gitu. Ibu katanya dengar kabar semua ini dari sosmed aja Bu dan dari berita. Ya di sosial media juga, berita juga. Tapi selama
di Cipinang terakhir saya bersama Adit, Dokter Lia juga, saya berkunjung ke Cipinang dan menyampaikan pada saat itu semua disampaikan kepada saya dengan kasus yang terakhir ini. Oke, berbicara mengenai proses hukum, Januari 2026 kan rencananya akan dibebaskan. Tapi dengan sekarang di Nusa Kambangan, apa lebih panjang lagi atau sama ya juga? Ya tinggal nanti keputusan gitu. Ya pengadilan. Gitu. Kalau udah bebas berarti langsung nikah dong? Enggak lah, nanti lihat aja dulu. Kita aja tau. Ya kan kalau niatnya baik kan ya nggak apa-apa disegerakan. Kali aja dengan pernikahan dia bisa lebih terkontrol, betul kan? Pada saat pertemuan yang kedua, Amar juga bilang dengan saya, kan sudah dikenalkan ini dan saya kemudian selama ini tuh yang perhatian yang memenuhi kebutuhan Amar di dalam lapas itu hanya dokter, dan saya tahu persis kepentingan tidak ada apa, dan memang naluri itu udah jalan, jadi memang sudah secara alamiah itu jalan. Nah saat itu Amar juga bilang nanti kalau sudah keluar, kan kemarin itu sedang mengurus remisinya PB ya. Untuk PB-nya itu kan, nah keluar nanti ibu untuk mendampingi saya gitu. Ya mudah-mudahan dan dua wanita ini Amar bisa lebih terjaga lagi ya, karena memang perlu pendampingan yang serius ya. Betul. Oke, terima kasih sudah hadir karena sesaat lagi akan ada kabar bahagia nih kali ini dari bintang tamu kita. Putri Isnari, bukan deh, Nagita Slavina hamil. Siapa sih yang hamil? Nagita Slavina hamil. Hei, jangan bilang-bilang dong. Jangan bilang-bilang. Dan jangan lupa mantap di FYP For Your Pagi.